Kamu udah tahu Solana? Kalau Ethereum, udah tahu belum? Gimana kalau Binance Smart Chain? Kalau Vexanium, udah tahu nggak? Kalau belum tahu, wah kamu ketinggalan banget. Jadi apa itu Vexanium? Vexanium adalah blockchain lokal Indonesia, buatan anak bangsa loh. Vexanium juga bukan sekedar token yang numpang di blockchain-nya orang. Tapi Vexanium ini punya blockchain-nya sendiri dan sudah mendukung smart contract. Bahkan punya kecepatan transaksi berkali-kali lipat di atas Ethereum. Kecepatannya boleh dibandingkan dengan Solana. Vexanium bukan token, koin, ataupun blockchain baru. Karena mainnetnya sudah live sejak tahun 2019. Token governance-nya sendiri adalah VEX, yang sudah bisa dibeli di beberapa exchange seperti Indodex, Probit Global, BTC Alpha, dan yang terakhir adalah Maxi. Nah, meskipun buatan lokal nih, tapi untuk performa blockchain-nya nggak kalah, bahkan lebih baik daripada buatan asing. Kalau Vexanium ini buatan lokal, siapa pendiri Vexanium? Pendiri Vexanium adalah generasi muda Indonesia yang peduli dengan perkembangan ekosistem blockchain yang ada di Indonesia. Founder Vexanium adalah Dani Baskara, yang saat ini juga menjabat sebagai CEO ataupun Yayasan Vexanium. Meskipun demikian, Vexanium mendukung semangat desentral. Nggak dimiliki oleh founder, tim, bahkan perusahaan tertentu. Vexanium dimiliki oleh publik. Kemudian, apa sih bagusnya Vexanium ini? Yang pertama adalah dari Indonesia untuk Indonesia. Seperti yang kita udah tahu nih, blockchain adalah teknologi web ketiga yang memungkinkan para pengguna untuk membangun aplikasi yang terdesentral di atasnya. Mulai dari game, digital wallet, hingga fintech. Nah, penting buat kita menjaga agar data kita tetap berada di atas blockchain lokal Indonesia, bukan di atas blockchain yang dibuat oleh negara lain. Dengan membuat ekosistem berbasis blockchain di Indonesia, fondasi negara kita akan jauh lebih kuat, karena blockchain governance-nya ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan developer, juga bukan di tangan para whale asing. Nanti akan saya jelaskan ya tentang blockchain governance-nya dari Vexanium. Misinya sendiri adalah untuk membangun infrastruktur blockchain Indonesia. Karena infrastruktur itu nggak cuma jalan raya, atau bahkan kereta cepat, tapi Indonesia juga perlu ekosistem kripto dan blockchain. Nah, saat ini Vexanium adalah blockchain platform terbesar yang ada di Indonesia. Yang kedua, Vexanium adalah non-profit organization. Vexanium adalah public blockchain yang terdesentral, nggak dimiliki oleh siapapun, baik organisasi, perusahaan, bahkan developer. Blockchain Vexanium sudah berjalan dengan terdesentral, sudah ada ratusan ribu address aktif, dan 30.000 active daily user. Karena Vexanium adalah decentralized public blockchain, maka kita bisa menjadi miner dan memverifikasi transaksi di blockchain Vexanium. Vexanium sudah menyediakan infrastrukturnya. Bukan infrastruktur yang biasa-biasa aja, tapi infrastruktur yang bahkan jauh lebih baik dibanding dengan yang sudah ada. Tinggal sekarang kita, orang Indonesia sendiri, mau pakai atau enggak. Yang ketiga adalah speed. Kecepatan blockchain Vexanium ini sekitar 3.000 transaksi per detik. Jadi transaksi bisa diselesaikan dalam hitungan kurang dari 1 detik. Bandingkan dengan Ethereum yang hanya 13 transaksi per detik dan Visa 1.700 transaksi per detik. Kecepatan transaksi ini bisa dikembangkan oleh Vexanium hingga menjadi 1 juta transaksi per detik. Keunikan yang berikutnya adalah coin supply-nya. Vex saat ini sudah mencapai maksimal total supply-nya sebesar 1 miliar koin. Dan uniknya nih, jumlah Vex yang ada di centralized exchange hanya berkisar 22% aja. Sisanya ada di blockchain dengan aneka aktivitas, mulai dari farming, stake, dan lain-lain. Jadi penggunaan dari Vex saat ini boleh dibilang benar-benar user blockchain, bukan sekedar untuk aset spekulasi.
Kemudian, Vexanium menggunakan bahasa pemrograman C++. Beda dengan Ethereum yang mengusung bahasa pemrograman Solidity, yang mengharuskan programmer untuk belajar kembali. Sementara Vexanium menggunakan C++ yang sudah banyak dipelajari oleh programmer. Jadi programmer yang mau bikin dApps di atas Vexanium nggak usah belajar lagi. Yang berikutnya, Vexanium mendukung sistem DPoS. DPoS adalah Delegated Proof of Stake. Para miner bisa mendapatkan power dari voting orang lain. Jadi user yang percaya akan memberikan powernya pada salah satu miner sebagai perwakilan. Seperti sistem dalam DPR. Misalnya, hingga saat ini ada 140 miner yang ada di Vexanium. Dengan sistem DPoS ini, Vexanium bisa mengusung transaksi yang jauh lebih cepat. Keunikan yang berikutnya adalah dApps-nya yang lengkap. Vexanium punya real world use case dan kategori dApps yang sudah berjalan di atasnya cukup lengkap. Teman-teman bisa mengeceknya di depp.com. Mulai dari platform farming, swap, hingga gaming, semuanya ada. Selain platform finance, ada sektor lain seperti WordStamp yang dipakai oleh beberapa media, jadi semua perubahan tertulis di blockchain. Ada juga Trusty.id. Di sini kita bisa mensubmit dokumen di blockchain, misal dokumen perjanjian. Jadi kurang lebih seperti fitur notaris berbasis blockchain. Nah, blockchain Vexanium juga mensupport NFT. Penggunaan NFT bisa digunakan untuk berbagai sektor, nggak cuma karya seni aja. Selain karya seni, bisa juga berupa akte perjanjian notaris, sertifikat, dan lain-lain. Berikutnya, Vexanium juga disupport oleh BCA Synergy. Vexanium terpilih sebagai program accelerator startup dari BCA Group. Nah, ini merupakan stepping stone yang baik untuk Vexanium bisa mempelajari industri perbankan yang bisa dibawa ke sistem blockchain. Berikutnya, gas fee gratis. Nah, isu di blockchain lain nih, gas fee-nya yang cenderung mahal. Gas fee dari Vexanium ini gratis. Para miner bisa mendapatkan keuntungan dari menyewakan RAM dan CPU untuk aneka transaksi di platform Vexanium. Keunikan yang berikutnya dibandingkan blockchain lain, kita sebagai user Vexanium punya nama akun cantik. Nah, di Ethereum ataupun blockchain lain nih, kita seringnya punya alamat akun dengan kode yang aneh, juga panjang. Sementara di Vexanium, kita bisa memilih sendiri alamat akun kita seperti email. Jadi kita nggak sampai salah kirim atau malah lupa. Nah, rencana masa depan Vexanium gimana? Yang pertama ada crowd loan project. Nah, berikutnya nih, Vexanium akan mendukung sistem crowd loan. Apa itu crowd loan? Crowd loan adalah funding project crypto dengan inovasi baru. Selama ini kan kita kenalnya dengan Launchpad, IEO atau IDO. Nah, crowd loan pertama kali dikenalkan di parachain-nya Polkadot. Beda dengan ICO ataupun IEO, di mana kita mendanai suatu project dan diberikan token baru sebagai gantinya. Nah, di crowd loan kita hanya perlu stake. Dalam case ini kita hanya perlu stake VEX selama 1 tahun misalnya dan mendapatkan token baru. Nah, setelah 1 tahun, VEX kita pulang dan token baru kita juga bisa dapat. Jadi sistem ini jauh lebih menguntungkan. Dan karena user harus stake dalam jangka waktu 1 tahun, maka jumlah koin yang beredar di market akan lebih langka dan dapat menjadi lebih mahal. Next, VEX akan berintegrasi dengan EVM-nya Ethereum. Juga token-token ERC20 nanti dapat dijalankan di atas Vexanium. Smart contract yang dibangun di atas Ethereum juga bisa berjalan di atas Vexanium. Kedepannya, Vexanium juga akan terhubung dengan blockchain lain. Sering kita dengar dengan istilah interoperability. Dan dimulai dengan EVM yang sudah kita bicarakan di poin yang sebelumnya. Yang berikutnya, Vexanium mulai go internasional. Yang pertama nih, dengan melakukan listing di MEXC yang sudah dieksekusi beberapa waktu yang lalu. Vexanium sudah mulai merambah pasar internasional dan mulai diperhatikan oleh market luar negeri. Moga-moga Vexanium bisa menjadi pintu pembuka untuk perkembangan teknologi blockchain di Indonesia.
Nah, sekarang gimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan di ekosistem Vexanium? Yang pertama, kita harus punya koin Vexanium dulu. Nah, kita bisa beli di beberapa exchange seperti Indodex, Probit, BTC Alpha, dan Maxi. Nah, kedua, kita menginstal Vex Wallet dan kemudian mewithdraw Vex kita ke wallet Vex. Di sini kita bisa mengikuti beberapa hal, misalnya seperti membuat smart contract dan project di atas blockchain Vexanium. Kalau kita developer, kalau kita user biasa, kita bisa mengikuti beberapa program di dApps atau di sektor DeFi Vexanium. Kita bisa melakukan staking di platform Vex. Salah satunya, dApps di Vex yang saya rekomendasikan adalah Ezation Finance. Nah, di sini teman-teman bisa stake Vex, USDT, ataupun WVEX dan mendapatkan APR ribuan persen dalam bentuk token EZF yang ada di atas Vexanium. Token EZF nanti bisa ditukarkan menjadi Vex lagi melalui platform swap seperti SaladSwap ataupun VexSwap. Tentang Ezation Finance, teman-teman juga bisa follow Telegramnya. Linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oh ya, di Vexanium nggak ada gas fee, adanya sewa resource. Caranya dengan melakukan staking Vex. Nah, teman-teman tinggal ke bagian resource ini. Nah, yuk dukung ekosistem blockchain di Indonesia dengan memakai blockchain dari Vexanium. Bangun aplikasi di atas Vexanium dan benar-benar menikmati ekosistem Vexanium yang nggak kalah bagusnya dengan Ethereum dan Solana. Kalau teman-teman ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi dan ingin mendapatkan kesempatan menjadi tim dari Vexanium, teman-teman bisa dengan menjadi top 21 block producer. Untuk detailnya, teman-teman bisa meluncur ke Telegram Vexanium dan bertanya dengan admin di sana. Nah, pertanyaan nih, mengapa Ethereum dan Solana lebih populer? Meskipun teknologi Vex jauh lebih bagus. Karena mereka ada di luar negeri. Dan masyarakat di luar negeri sudah banyak yang aware dan melek dengan teknologi blockchain. Sementara di Indonesia masih belum. Nah, contohnya nih, di Amerika tahun 93 mereka sudah membicarakan internet. Sementara di Indonesia baru tahun 2000-an nih kita tahu internet, itu pun cuma segelintir orang aja yang tahu. Nah, kita yang udah melek teknologi ini, yuk dukung Vexanium 100%. Jangan lupa juga ikuti Telegram Vexanium untuk mengikuti informasi terbaru. Linknya ada di kolom deskripsi.